Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Luar biasa, karena mereka akan sampai sore, dari terbitnya matahari sampai pada tenggelamnya mereka akan ada di gereja. Jadi diberkatilah mereka. Apa kabar pada pagi hari ini Bapak Ibu? Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Yes, saya berharap Bapak Ibu gak bosen. Dia lagi. Karena sebagaimana saya juga gak pernah bosen kalau mau ditraktir sama Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah bosan lah dengan saya. Yohanes pasal yang ke-15, bicara pagi hari ini mengenai it's your turn. It's your turn. Yohanes pasal 15 ini adalah ayat favorit saya sebetulnya. Ayat yang suka saya pegang dari dulu waktu zaman-zaman masih SMP, SMA yang menjadi rema buat kehidupan saya. Nah sebelum kita baca Yohanes pasal yang ke-15, saudara perlu mengerti kenapa konteks akan Yohanes 15 ini muncul. Jadi ini sebetulnya peristiwa terjadi sebelum Yesus disalibkan. Perjamuan makan malam, the last supper. Perjamuan makan malam, di sana Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Dan kemudian dari Yohanes pasal 14 sampai Yohanes pasal 17, Yesus bagikan semua isi hatinya. Yang menarik adalah saudara gak menemukan ini di kitab yang lain, cuma di kitab Yohanes. Karena Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara mau mendengar apa yang orang lain gak dengar, saudara perlu dekat berada bersama dengan Tuhan. Kalau saudara, if you are too close, kalau saudara berada dekat dengan Tuhan, saudara akan mendengar apa yang orang lain gak dengar. Itu sebabnya sangat penting jarak posisi hubungan spiritual rohani kita bersama dengan Tuhan. Yohanes cuma catat tentang hal ini. Dan kalau saudara mengerti akan hal ini bahwa waktu dia ada di perjamuan makan malam itu, Yesus dengan ke-12 orang muridnya, kalau saudara baca Yohanes pasal 13-30, Yudas gak ada di sana. Karena memang spiritnya Yudas gak boleh hadir di sana. Spiritnya Yudas itu sebetulnya spirit yang mencari keuntungan buat diri kita sendiri. Itu Yudas tuh spiritnya, mencari keuntungan, kepentingan untuk diri kita sendiri. Dan karena ini gak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, jadi ketika Yudas pergi, kemudian baru Yesus berbicara loh. Kalau saudara datang ke gerejanya untuk mencari kepentingan buat kepentingan kita sendiri, hati-hati. Jangan-jangan ada spiritnya Yudas loh. Karena saya harus beritahu buat saudara, cara tercepat untuk mendapat berkat adalah dengan menjadi berkat buat orang lain. Cara tercepat untuk menjadi berkat adalah dengan tercepat untuk mendapatkan berkat adalah dengan menjadi berkat buat orang lain. Makanya Yudas harus pergi pada saat itu. Kemudian Yesus berbicara dan yang menarik adalah begini, ini perjamuan makan malam terakhir loh. Yesus tahu dalam beberapa jam kemudian dia bisa melihat dengan mata jasmani, mata rohaninya apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana nanti dia akan dikhianati. Bagaimana nanti dia akan ditangkap, bagaimana nanti akan dipukul, dia akan dicambuk semuanya sampai kepada kayu salib. Saudara bayangin gak, sampai di kayu salib dia bisa lihat dengan sangat jelas. Kalau kita kan gak pernah bisa lihat jelas apa yang terjadi 5 menit kemudian, tapi Yesus bisa lihat dengan sangat jelas karena dia adalah Tuhan. Jadi sebelum itu terjadi dia bagikan hatinya buat murid-muridnya. Yang menarik adalah begini, kita seringkali berpikir bahwa proses penyaliban itu ada di Golgota. No, proses salib itu terjadi di Taman Getsemani loh. Ketika Alkitab tulis begini, di bukit jam 3 pagi. Saudara pernah pergi ke puncak jam 3 pagi itu lagi dingin-dinginnya. Tapi Alkitab tulis, di Lukas tulis berkata gini, Yesus keringat dan keringatnya meneteskan darah. Jadi dengan kata lain dia sedang ditekan begitu pressure yang sangat-sangat berat dalam kehidupannya. Yang pada saat titik di Taman Getsemani ketika dia beban dosa seluruh dunia ditanggungkan kepada dia. Bayangin orang murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia selama 3 tahun, makan bareng, minum bareng, pelayanan bareng, tidur bareng, semuanya sama-sama bareng. Gak ada satupun yang menemani dia ketika dia ada menjalani proses salib. Bahkan Bapa di sorga harus memalingkan mukanya buat seketika lamanya. Karena Yesus sedang menanggung dosa umat manusia. Doa terakhir yang Yesus lakukan, dia berdoa begini, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu-satunya doa yang Yesus sebutkan yang dia panggil Tuhan bukan sebagai Bapa tapi sebagai Allah. Sebagai Tuhan, sebagai Allah bukan sebagai Bapa. Dia melihat begitu karena untuk sekejap, sedikit waktu lamanya Tuhan harus memalingkan, Bapa di sorga memalingkan mukanya terhadap Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia sedang menanggung dosa umat manusia. Saudara bayangin gak? Dia tahu itu semua setiap sequence, setiap adegan-adegan, setiap detik, setiap bagian itu. Dan itu sebabnya Getsemani. Di situlah di mana proses penyaliban dimulai. Dan yang dia juga lihat adalah murid-muridnya akan kocar-kacir ketika hal ini terjadi. Gak ada satu orang pun yang temanin dia. Sebelum mereka kocar-kacir, Yesus bagikan isi hatinya. Yesus bagikan apa yang harus mereka lakukan dan hal pertama yang dia lakukan di Yohanes 14 kalau saudara baca, dia menjanjikan sebuah kepastian akan ada rumah bagi kita semua. Sebetulnya intinya bukan sekedar rumah tapi intinya adalah begini, di mana aku berada engkau berada.
Itu sebuah kepastian loh. Karena sebentar lagi murid-muridnya akan merasa seperti ditinggalkan oleh Yesus. Dan Yesus bilang sebelum hal itu terjadi. Bahwa di mana aku berada, kamu akan berada. Aku akan tetap hidup setelah melewati hal seburuk ini, hal peristiwa salib ini. Dia akan tetap ada supaya kita ada. Nah ini Yohanes 15 berbicara mengenai hal itu. Setelah berbicara mengenai kepastian, Yohanes 15 berbicara mengenai pokok anggur. Pastor Arif udah khotbahkan mengenai pokok anggur. Nah Yohanes pasal 15 ayat ke-16 dengan konteks perjamuan makan tadi. Karena ternyata di dalam kebudayaan Ibrani bahwa fellowship tingkat yang tertinggi itu ada di meja makan. Itu makanya saya sebut tadi kalau mau traktir makan boleh. Ya. Nah, fellowship yang paling tinggi itu di meja makan karena di posisi itu Yesus bagikan isi hati dengan situasi, dengan suasana yang lebih akrab. Yohanes pasal yang 15 ayat yang ke-16. Ini ayatnya. Ayat tema kita buat hari ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu, Yesus sedang berbicara buat murid-muridnya. Bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pilih kamu. Wah. Saya kenapa suka ayat ini karena bukan kamu kata Tuhan, bukan kamu loh yang milih aku yang memilih kamu. Mari lihat baik-baik. Itu ada 11 orang murid yang ada di sana. Waktu Yesus berkata gini, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Ingat, ada Petrus di sana. Yang dalam beberapa jam kemudian dia akan menyangkali Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab tulis bukan sekedar dia menyangkali Yesus, dia mengutuki Yesus, menyumpahin Yesus. Jangan lupa ada Thomas loh di sana. Yang berkata begini, kalau aku belum pegang tangan yang berlubang paku, aku gak percaya Tuhan. Jadi untuk orang-orang yang 12-11 orang ini, Yesus berkata gini, bukan kamu yang pilih aku Tuhan yang pilih kamu. Dan itu yang Tuhan sedang berikan buat kita semua. Seringkali kita berpikir begini, loh saya kan ke gereja hari ini atas kehendak saya pribadi. Betul? Enggak. Kalau saudara lihat baik-baik, kalau bukan Tuhan menggerakkan di dalam hati saudara gak akan ada di sini. Karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3, kalau saudara baca Kejadian 3 ayat ke-8, manusia jatuh ke dalam dosa, itu Alkitab tulis gini, ketika pada hari yang sejuk, Tuhan turun di Taman Eden. Dan Alkitab tulis gini, ketika Adam mendengar bunyi langkahnya Tuhan. Ini cuma bunyi langkahnya Tuhan loh, bukan suaranya Tuhan. Ketika Adam mendengar bunyi langkahnya Tuhan, Adam bersembunyi. Dosa selalu membuat kita memiliki hubungan bersembunyi daripada Tuhan. Itu sebabnya Yohanes berkata gini, bukan kamu yang pilih aku, it is not your will. Bukan kehendak kamu, tapi ada kehendak Tuhan di sana. Ada dorongan daripada Tuhan di sana. Matius 16 satu kali berkata, Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kalian, menurut orang, siapa aku, kata Tuhan Yesus. Mereka menyebut, ya ada yang Elia lah, ada yang Musa. Terus Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku? Nah Petrus dengan berani dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16, ayat yang 19 kalau nggak salah. Matius 16, dan ini jawabannya. Matius pasal yang ke-16. Oh sorry, bukan ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, ya yang ngomongnya Petrus loh. Karena waktu itu Yesus tanya, menurut kalian siapa aku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah kata Yesus kepada dia, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Petrus kok yang ngomong? Tapi Tuhan berkata gini, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi dengan kata lain pada saat Petrus mengucapkan itu bukan sekedar ucapan seorang Petrus, tapi ada gerakan dari dalam. Tuhan menggerakkan hatinya Petrus untuk berbicara akan hal itu. Makanya Tuhan berkata gini, bukan kamu yang pilih aku. Kalau kita memilih Tuhan tuh sepertinya begini loh, seperti kita sedang ngasih Tuhan tuh sebuah benang tipis. Kalau Tuhan gak berkatin saya akan keluar dari gereja nih. Putus tuh. Pilihan kita itu cuma setipis benang itu. Tapi ketika Tuhan berkata, aku Tuhan yang memilih kamu. Dia memilih saudara dengan kasih setia yang abadi. Roma 8 berkata gini, gak ada satupun pemerintah, kuasa, kematian, maut sekalipun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi waktu Tuhan berkata gini, I choose you. Saya pilih kamu. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku pilih kamu. Dengan cara apa aku pilih kamu? Dengan aku berikan kasih setia yang abadi itu dalam kehidupan kamu. Yang gak akan pernah putus. Seberapapun dalam saudara jatuh, kasih setia Tuhan sanggup untuk menarik saudara kembali. Seberapa buruk masa lalu saudara, Tuhan bisa sanggup untuk kembalikan akan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Sementara kita bergantung pada kasih setianya Tuhan. Karena waktu Tuhan berkata, aku pilih kamu, dia sedang meletakkan kasih yang abadi itu dalam kehidupan saya dan saudara. Yang gak digoncangkan dengan keadaan ekonomi yang di luar. Yang gak digoncangkan dengan keadaan politik yang ada di luar. I pick you, kata bahasa Inggris. Aku pilih kamu.
Bahkan 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terpilih. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah itu yang model-model gitu pilihan Tuhan tuh. Jangan dibilang model-model kayak begitu, ntar marah lagi yang sampingnya. Loh, yang dia, itu pilihan Tuhan loh. Dipilih oleh Tuhan. Tadi pagi saya berbicara di kebaktian yang pertama, saya dapat itu dari sebuah portal berita, Viva News, 3 Mei 2016. Ada sebuah lembaga di Amerika yang namanya Population Reference Bureau. Jadi biro referensi populasi lah. Mereka mencoba untuk menghitung berapa banyak jumlah orang yang pernah hidup di dunia. Jadi mereka hitung, itu perhitungannya mungkin masih bisa berubah-berubah. Tapi mereka hitung semenjak dunia diciptakan menurut versi mereka, sampai pada hari ini, seluruh orang yang pernah hidup. Jadi yang ada di Gunung Gadung, ada di Cipaku, nah yang pernah hidup. Itu hampir sekitar 100,4 miliar orang. 100,4 miliar orang yang pernah hidup. Dan kalau hari ini yang hidup, termasuk kita, ada sekitar mungkin 7,5 miliar orang. Jadi kalau di total orang yang pernah hidup sampai orang yang hidup hari ini hampir sekitar 108 miliar orang loh. Dan jempolnya nggak ada yang sama seperti jempol saudara. Dari 108 miliar orang. Hei, nggak yakin punya jempol atau nggak kelihatan? Nggak ada satupun yang jempolnya sama loh seperti jempol kita. Kebetulan kah? Hei? Apakah berarti bahwa Tuhan nggak pilih kita? No. Ada sekitar 200 juta sel sperma yang terjadi ketika pembuahan secara biologis. Dari 200 juta sel sperma, cuman satu sel sperma yang bisa ketemu dengan satu sel telur, kemudian mereka terjadi pembuahan, kemudian mereka membesar, semakin besar, dan kita hadir pada pagi hari ini. Itu dari 200 juta sel sperma cuman satu loh. Kebetulan? Hah? Gak pernah ada istilah kebetulan dalam rencananya Tuhan. You have to keep it. Gak pernah ada istilah kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Segala sesuatu direncanakan, dirancangkan dengan sempurna. Itu sebabnya sebelum segala hal itu muncul, Tuhan berkata gini, I pick you. Aku pilih kamu. Gak peduli masa lalu kamu kayak gimana. Gak peduli seberapapun hancur masa lalu saudara. Gak peduli kesalahan apapun yang saudara lakukan, I pick you. Aku pilih kamu dengan aku berikan kasih setia yang abadi itu dalam kehidupan kita semua. Dia seperti orang lasso gitu, kalau saudara tangkap gitu ya, seperti dipegang, Tuhan pegang kita dengan kasih setianya yang abadi, yang gak akan pernah bisa digoyangkan oleh apapun juga loh. Dan itu waktu Tuhan berkata, aku pilih kamu, dia berikan kasihnya yang gak akan pernah lepas dalam kehidupan kita semua. Satu-satunya yang bisa membatalkan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Karena gak ada satu orang pun yang terlalu berkuasa di dunia ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus kecuali diri kita sendiri. Gak ada satu orang pun yang bisa menghentikan berkat Tuhan dalam kehidupan kita kecuali pilihan kita sendiri. Itu sebabnya apa yang kita putuskan itu selalu memiliki makna kekekalan. Itu selalu memiliki makna pengaruh dalam kehidupan. Tuhan pilih. Dan kalau dipilih itu punya pengertian saudara memiliki sesuatu yang bernilai dalam kehidupan. Iya dong. Kalau saudara pilih seseorang adalah karena orang tersebut adalah orang yang bernilai dalam kehidupan saudara. Ya? Iya, kalau saudara kan gak pilih orang dengan sembarangan. Satu kali dulu sebelum waktu saya masih pendekatan sama istri saya, yang ngejar-ngejar dia tuh ada 5 atau 6 orang. Berbahagialah kau. Sementara yang mau sama saya gak ada sama sekali. Sedih banget kelihatan hidup saya kelihatannya ya. Nah, ada beberapa 5 atau 6 orang memang yang lagi kejar-kejar dia. Tapi ya setelah berjuang dengan sangat pejuang cinta namanya, berjuang dengan sepenuh daya, karena saya pernah jalan kami berdua, waktu itu ada demo angkot, waktu zaman-zaman kuliah, itu dari terminal sampai ke Batu Tulis. Jalan sepanjang jalan Pajajaran sambil nyanyi lagu sepanjang jalan kenangan, itu kelihatannya. Kemudian sampai ke Batu Tulis, seneng, kenapa? Karena bersama dengan orang yang kita cintai. Yang gak seneng apa ketika pulang ke rumah, kaki udah mulai bengkak, merah, gede-gede gitu kan. Loh, artinya begini, waktu saya lakukan itu gitu, kita lakukan berjuang seperti begitu dan kemudian ketika dia pilih, gue pilih lo di antara 6. Asik gak? Saya dapatin kenapa dia pilih saya, karena gigi saya kelihatannya. Karena saya cuma satu-satunya orang di dunia yang giginya miring di depan. Saudara gak perlu sama-samain tentunya, tapi by the way dalam begini, waktu dia pilih saya artinya begini, ada sesuatu loh dalam kehidupannya yang gak dimiliki oleh orang lain. When God pick you, waktu Tuhan pilih saya dan saudara, ada sesuatu dalam diri saudara yang orang lain gak lihat, tapi Tuhan lihat. Dan sesuatu itu adalah satu hal yang sangat berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan pilih kita.
Tuhan pick kita. Dan bukan sekedar Tuhan pilih kita, ayat selanjutnya berkata gini. Tadi, Yohanes pasal yang ke-15, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi pengertian kalau Tuhan pilih saya, ada nilai dalam kehidupan saya yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Saya suka Pastor E.R. Bernard satu kali ngomong gini, your greatest value in life is your value to God. Bahwa nilai tertinggi saudara, nilai yang paling bernilai dalam kehidupan saudara, bukanlah nilai apa yang orang lain bilang buat saudara, tapi nilai kita di hadapan Tuhan. Penilaian orang lain bisa berubah loh. Bisa berubah. Jelas lah, karena kita kan orang yang sangat labil. Penilaian orang selalu bisa berubah, tapi penilaian Tuhan gak pernah bisa berubah. Waktu Tuhan berkata, aku memilih kamu, dia gak berubah tuh. Kemudian dia goyang, dia berubah. Kalau kita buat salah, kemudian nilai kita turun. Enggak. Penilaian Tuhan tuh berbicara bahwa your greatest value in life is your value to God. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan gak berhenti dengan sekedar Tuhan memilih kita, dan aku telah menetapkan kamu. Dimulai dengan sebuah Tuhan memilih kita. Kalau saudara perlu untuk duduk diam, untuk baca nanti ayat ini di rumah, duduk diam untuk sendiri, untuk kemudian renungin, biar firman ini mengendap gitu, melarut dalam hati saudara, dengan untuk kebenaran bahwa Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita aja udah sebuah hal yang luar biasa loh. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan Tuhan gak berhenti di sana. Tuhan berkata gini, aku menetapkan kamu. Dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani, ditulis dengan kata titemi. Titemi itu sebetulnya berbicara tentang menempatkan. Bukan sekedar Tuhan pilih saudara dari begitu banyak orang, kemudian Tuhan pilih tapi dia menempatkan. So setiap kita punya tempat dalam rencananya Tuhan yang gak ada satu orang pun bisa gantikan. Hello? Saudara gak punya KW2-nya, KW1 aja gak ada. Orisinil. Dan hebatnya gini, semakin orisinil sebuah benda semakin mahal loh harganya. Halo? Coba ke toko spare part, cari yang orisinil sama yang KW. Kalau yang KW lebih mahal, kurang ajar kelihatan tokonya. Yang orisinil selalu lebih mahal. Dan semakin orisinil kehidupan saudara, semakin original kehidupan saudara, semakin berharga nilainya. Makanya waktu Tuhan berkata gini, Tuhan menempatkan kamu. Waktu dia bilang dia menetapkan, dia menempatkan kamu. Menempatkan kehidupan saya dan saudara dalam rencananya Tuhan. Saya pernah cerita ini sebetulnya. Kakak Aldrin yuk. Kakak Aldrin? Contoh Kakak Aldrin. Ambon Manise. Kakak Aldrin main keren. Karena dia guru live anak saya. Kakak Aldrin, contoh. Tuhan menempatkan. Kita punya posisi masing-masing. Yang gak bisa digantikan sama orang lain. Yang gak bisa diganti sama orang lain. Gak bisa. Kalau saudara mencoba untuk menjadi seperti orang lain, saudara sedang membunuh potensi Tuhan dalam kehidupan. If you try to copy others, kata John Mason, the best that you can do is always number 2. Kalau saudara mencoba untuk menjadi seperti orang lain, yang terbaik yang saudara bisa lakukan cuma jadi nomor 2. Cuma jadi KW1-nya doang. Kita gak ditetapkan jadi KW1. Kalau pakai baju KW1 boleh lah. Pakai tas KW1, KW super ya boleh lah, gak apa-apa. Tapi kalau kehidupan, no. Saudara gak ditetapkan untuk menjadi barang tiruan. No, saudara bukan tiruan. Saudara adalah biji matanya Tuhan, diciptakan dengan sangat sempurna oleh Tuhan. Kita punya tempatnya masing-masing dalam kehidupan. Ribuan tahun yang lalu, contoh aja. Ribuan tahun yang lalu, Tuhan pilih dari begitu macam bangsa, orang tua yang namanya Amran dan Yokhebed. Karena Tuhan tahu ada tempat, ada tujuan yang penting dalam kehidupannya. Kemudian Tuhan munculkan satu orang yang namanya Daud. Pas. Daud, keren. Daud lahir, bapaknya Amran, ibunya Yokhebed kalau nggak salah. Itu sekolah minggu. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Alkitab melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ribuan tahun kemudian, Tuhan lihat, Tuhan pilih dari keluarga Bapak Likiceng dan Ibu Yeni, lahir saya. Itu bapak saya dan ibu saya, lahir saya. Berdirilah saya di sini. Dan saya harus beritahu buat saudara, ini bicara mengenai place. Saya nggak bisa gantikan posisi Daud loh. Bukan karena Daud adalah raja yang besar. Kejauhan. Saya nggak bisa gantikan posisi dia loh. Bukan karena Daud adalah raja yang besar. Bukan karena Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Saya nggak bisa gantikan posisi Daud karena Daud punya tempat, tujuan, waktu yang spesifik dalam kehidupannya yang Tuhan sudah rancangkan. Saya nggak bisa gantikan posisi Daud, sama seperti Daud nggak bisa gantikan posisi saya. Hello?
Saya nggak bisa gantikan posisi dia loh. Bukan karena dia adalah orang yang hebat, dekat sama Tuhan, keren banget kalau nyanyi, apalagi kalau berperang. No. Karena memang tempat, tujuan, waktunya berbeda. Saya nggak bisa gantikan posisi Daud, sama seperti Daud nggak bisa gantikan posisi saya loh. Thank you Kak. Gak ada satu orang pun yang bisa gantikan posisi saudara loh. Karena saudara diciptakan dengan sangat unik, dengan waktu, tempat, tujuan yang daripada Tuhan. Gak ada satupun yang bisa gantikan saudara. Itu sebabnya ketika satu orang bertobat, seluruh surga bersuka cita. Saudara tahu kenapa? Karena itu ketika kita menemukan kembali apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan. Rencana Tuhan selalu rencana yang terbesar loh dalam kehidupan. Kalau saudara mau percaya, dan saudara bukan harus mau percaya, saudara harus percaya. Tuhan kita selalu memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan. Dan itu sebabnya waktu dia menempatkan kita pada posisi kita saat ini, itu sebabnya salah satu hal, saya selalu bicara ini buat anak muda sebetulnya, buat anak-anak SMA. Kita nggak punya pilihan, nggak diberikan hak oleh Tuhan untuk memilih kita lahir dari orang tua yang model kayak gimana. Nggak ada haknya loh. Saudara pernah ditanya sebelum lahir mau keluarga apa saudara lahir? Nggak ada. Itu semua ada dalam rangkaian rencananya Tuhan. Itu sebabnya di Alkitab ditulis satu-satunya firman, perintah yang olehnya ketika kita lakukan mendapat bonus berkat umurmu berkelimpahan adalah hormati orang tua. Gak pernah tuh muncul ada sebuah firman yang ada bonusnya hormati orang tua. Karena waktu kita menghormati orang tua, kita sedang setuju dengan rencananya Tuhan. Karena seringkali kita tuh apa tuh, ngeluh, kalau bisa mamanya ditukar aja gitu ya, tukar sama botol emangnya, gampang kali botol kecap gitu. Enggak, terima itu sebagai bagian dari rencana Tuhan loh dalam kehidupan. Bagian dari rencana Tuhan. Nah, saya bilang tadi Tuhan sekedar punya rencana yang indah dalam kehidupan. Dia selalu punya rencana yang besar, dia selalu mempunyai tempatnya unik, waktunya unik, tujuannya unik, orangnya pun pribadinya unik. Rencana Tuhan mungkin berbeda buat kita masing-masing. Tadi pagi saya berikan sebuah contoh. Amir dan Acong pergi mancing. Sorry kalau ada yang namanya sama, karena itu yang paling gampang keingat. Satu kali Amir dan Acong pergi mancing ke satu tempat, ke satu pulau, ke satu danau lah ibaratnya mereka berdua mancing. Sementara mereka asik, Acong masih asik mancing, dapat ikan. Mancing mania. Dapat ikan. Ketika dia dapat ikan, dia ukur 30 cm. Buang lagi ke danau. Wih keren, Amir pikir ini pasti pemancing peduli lingkungan. Karena ikan-ikannya selalu dibalikin ke laut, dibalikin ke danau. Kemudian dia mancing lagi Acong, dapat lagi. Sekarang ketika dia ukur lagi tuh ikan. Tadi 30 cm, sekarang udah 50 cm. Amir pikir wah kelihatan diambil nih. Enggak, dilempar juga ke danau. Kemudian yang terakhir yang ketiga, dia dapat 1 meter ikannya. Enggak tahu berapa kilo, karena waktu diukur 1 meter nih ikannya. Tapi yang heran adalah ketika Amir berpikir, wah ini paling enak buat barbeque, kita ikan bakar, enak banget dagingnya kan kayak begini. Ketika dilepasin ke danau. Kemudian Amir langsung bertanya, lu tuh mau mancing atau mau apa sih sebetulnya ya? Kenapa itu setiap kali ikan datang lu ukur gitu. Terus Acong terus ngomong gini, gua ukur nih ikan. 30 cm tadi, kemudian 60 cm, kemudian 1 meter. Kenapa setiap kali ikan itu dilepasin? Si Acong terus ngomong gini, ukuran piring kita tuh cuma 20 cm kata dia. Kalau ikannya 30 cm, gua harus taruh ikannya di mana kata dia. Kalau ikannya ukurannya 1 meter, gua harus ikannya di mana? Jangan buang ikannya, ganti piringnya. Come on, jangan buang ikannya loh, ganti piringnya. Rencana Tuhan tuh rencana terbesar dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Nah kalau saudara bayangin rencana Tuhan sebesar gedung ini, sedangkan kehidupan saya sebesar begini, jangan kecilin rencana Tuhan yang besar itu untuk masuk dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah apa? Ganti botolnya. Kalau ini cuma 500 mili rencana Tuhan sebesar gini, ganti 1 galon. Kalau 1 galon juga masih kekecilan, ganti dengan yang 1000 liter. Kalau masih kecilan juga, ganti juga dengan yang lebih besar. Jangan buang ikannya loh. Ganti piring kehidupan saudara. Ganti botol kehidupan saudara. Rencana Tuhan selalu terbesar dalam kehidupan kita. Jangan diciutin, dikecilin, kemudian samain sama kapasitas kehidupan kita. Enlarge your capacity. Perbesar kapasitas kehidupan saudara. Karena rencana Tuhan selalu rencana terbesar dalam kehidupan kita. Amin. Rencana Tuhan selalu rencana yang hebat loh dalam kehidupan kita. Perbesar kapasitas kehidupan kita karena Alkitab berjanji begini. Tuhan akan memimpin kita dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Unending glory. Kemuliaan yang gak akan pernah ada ujungnya. Dan kalau kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan yang besar, saya harus memperbesar kapasitas kehidupan kita. Waktu saya berada, dipilih, ditempatkan sesuai dengan tempat yang Tuhan izinkan, saya sedang memperbesar kapasitas kehidupan kita. Saudara sedang memperbesar kapasitas kehidupan saudara dan seringkali Tuhan akan pakai kesulitan untuk memperbesar kehidupan kita.
Tuhan akan pakai kesulitan, Tuhan akan pakai kesusahan untuk memperbesar kapasitas kehidupan kita. Tapi kalau saudara dan saya berada dalam rencananya Tuhan, Alkitab berkata gini, masa depan yang kuberikan bukan masa depan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang harusnya kita ambil. Itu yang harusnya kita tangkap dalam kehidupan kita. Tuhan udah pilih kita, Tuhan udah menempatkan kita. Ayat selanjutnya, Yohanes 15. Dia pilih, dia tempatkan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Kekristenan itu cuma terdiri dari dua kata. Come and go. Datang dan pergi. Datang pada Tuhan, pergi ke dunia. Jangan dibalik. Seringkali kita datang pada dunia, kita akan selalu pergi jauh daripada Tuhan. Waktu Tuhan pilih dan tetapkan saya dan saudara ada dalam rencananya Tuhan, ada dalam dunia ini. Saya sekali lagi bilang gak ada istilah kebetulan dalam rencananya Tuhan. Bukan sekedar kita dipilih, kemudian kita ditempatkan supaya kehidupan kita sekedar di kehidupan diberkati. No. Meaning terakhir adalah supaya saya dan saudara pergi. Bukan supaya saudara sekedar penuhin gereja, supaya kita pergi. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tapi kamu akan menerima kuasa loh. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu sebenarnya Tuhan berkata ini, aku udah pilih kamu, aku udah tempatkan kamu. Waktu Tuhan berkata, Tuhan telah menetapkan kita, menempatkan kita. Waktu kita berada dalam tempat yang Tuhan inginkan untuk kita ada, there is a place of authority. Itulah tempat di mana kekuatan, otoritas dalam menjalani kehidupan itu muncul. Dan Alkitab berkata ini, tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Waktu Tuhan pilih, Tuhan menetapkan kita, menempatkan kita, Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kamu akan menjadi saksiku. Itu yang Yesus berkata gini, supaya kamu pergi. Jadi saksi di sana. Jadi marturo bahasa itunya, martir. Saya selalu bilang, lebih gampang untuk mati bagi Kristus dibanding untuk hidup bagi Kristus. Mati itu cuma jelep sekali beres, tapi hidup bagi Kristus itu harus pikul salib terus-terusan. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan kita penghibur, penolong yang adalah Tuhan sendiri. Yang dalam bentuk Roh Kudus, ya nggak kelihatan, tapi dia selalu menemani kehidupan kita. Karena dia mengimani, menggenapi apa yang Yesus katakan. Supaya aku telah memilih kamu, menetapkan kamu dengan jalan apa? Dia berikan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita untuk supaya kamu pergi. Supaya kamu pergi menjadi saksi. Munculin tolong ayatnya. Supaya kamu pergi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau ada masa di mana orang kepengen, dunia ini di luar ini kepengen untuk melihat Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya rasa waktunya adalah waktu-waktu sekarang loh Pak. Gak ada waktu yang terlambat, bukan waktu-waktunya besok, no. Hari ini. Dan itu sebabnya waktu Tuhan pilih saya, Tuhan menempatkan saya supaya saya pergi. Lukas pasal yang keempat, 18 ke 19. Yesus berkata begini. Lukas pasal 4, Roh Tuhan ada padaku. Dia udah pilih, Yesus sudah menempatkan ini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik loh kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, selanjutnya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Alasan kenapa Tuhan pilih saudara, alasan kenapa Tuhan menempatkan saudara, alasan kenapa Tuhan menetapkan kita, alasan kenapa Roh Kudus diberikan buat kita, bukan sekedar supaya kehidupan kita menjadi kehidupan hidup untuk diri sendiri, no, supaya kamu pergi kata Tuhan. Supaya kamu pergi dan lihat, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Benny Hinn satu kali tulis di bukunya Good Morning Holy Spirit, saya masih ingat tuh. Saya lupa anointing kalau nggak salah, pengurapan. Urapan itu hanya bekerja ketika kita pergi kepada orang-orang terhilang. Urapan itu bukan sekedar saudara ada di gereja. Nah Pastor Arief khotbahkan waktu itu di kebaktian minggu yang pertama. It's very clear dan sangat bagus. Gereja butuh karunia roh. Di luar orang dunia butuh buah roh. Jangan dibalik loh. Kita di gereja betul butuh karunia roh. Tapi orang-orang di luar tuh butuh buah roh. Galatia 5 berkata bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya. Itu bukan sekedar buah roh. Itu satu buah roh. Rasanya ada 9. Dan waktu saudara gigit rasa pertama namanya kasih.
Dengan semua situasi yang ada, apa yang sedang terjadi di sosial media kayak gimana, saya harus beritahu buat saudara, kita nggak dipanggil untuk menghakimi, kita dipanggil untuk mengasihi loh. Itu panggilan kita. Penghakiman itu cuma urusannya Tuhan tuh. Saudara dan saya nggak dipanggil untuk menghakimi orang, kita dipanggil untuk mengasihi. Karena saya suka Alkitab berkata gini di Kidung Agung, cinta kuat seperti maut, cuman cinta yang punya kekuatan melebihi maut. Cinta itu bukan sekedar perasaan, kasih itu bukan sekedar perasaan, tapi kasih adalah sebuah kekuatan yang bisa mengubah kehidupan orang. Kalau di luar sana lagi berantem, our job, tugas kita bukan untuk menghakimi mereka, tugas kita untuk mengasihi mereka. Itu sebabnya Tuhan pilih saya dan saudara untuk hidup hari ini. Tuhan menetapkan saya dan saudara untuk ada di dunia, khususnya di Indonesia, di kota hari ini. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah karena apa? Yang di luar butuh buahnya. Kalau yang di luar gak melihat buah roh, gerejanya akan diinjak-injak. Karena Alkitab berkata kalau garam itu gak berfungsi, apa gunanya garam kalau gak berfungsi? Selain dibuang oleh orang dan diinjak-injak. Kita butuh karunia roh memang di gereja. Tapi di luar tuh butuh buah roh. Bagaimana caranya supaya kita menghasilkan buah roh? Kita hidup dalam pilihan Tuhan, kemudian kita ditempatkan dalam tempatnya Tuhan, and then you go. Dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Coba munculin ayatnya lagi Kak. Dan buahmu itu akan menjadi buah yang tetap. Apapun juga yang keluar dari hati akan selalu menyentuh hati. Selalu Pak. Saya harus berdiri untuk berterima kasih sebetulnya. Kami keluarga besar almarhum papa saya itu berterima kasih sama keluarganya almarhum Yahya Amen. David ada cucunya. Mewakili dia kayak begini. Karena saya melihat loh, itu yang sebut dengan buahmu itu tetap menghasilkan buah. Ayah saya, ibu saya sebetulnya mama yang pertama terima Tuhan Yesus. Kemudian rajin ke gereja, kita punya dulu namanya KRT, Kebaktian Rumah Tangga di Pulau Gelis di rumahnya David waktu itu. Saya masih ingat, masih kecil lah, David masih kecil, masih ingusan, masih lari-lari gitu kan. Sekarang dia udah gak ingusan. Lo masih di Pulau Gelis, betul? Betul Pak. Kemudian karena papa belum terima Tuhan Yesus, yang engkongnya almarhum lakukan adalah dia suka datang ke rumah. Saya masih ingat waktu masih kecil. Dia suka datang ke rumah malam-malam sekitar jam 7. Sekedar duduk untuk ngobrol sama papa saya. Belum terima Tuhan Yesus Papa. Kemudian ngobrol semua malam-malam. Kemudian mulai dimasukin firman Tuhan. Dan dia gak lakukan itu sekali. Dia lakukan itu berkali-kali itu. Saya suka lihat waktu kecil kalau kami menyebutnya Om Amen. Om Amen tuh datang, kemudian duduk sama Papa di ruang tamu, kemudian mereka ngobrol aja. Sampai lambat laun apa yang mereka lakukan, apa yang Om Amen lakukan, itu mulai berbuah dalam kehidupan. Kemudian Papa mulai tertarik untuk datang ke gereja pada saat itu. Dan yang menarik adalah waktu, saya masih ingat kita pergi, masih kecil, ada beberapa momen yang mungkin kita ingat dalam kehidupan, dia pergi buat beli sepatu di Pasar Anyar tuh saya ingat. Pasar Anyar kalau nggak salah, pokoknya di Pasar Anyar dia beli sepatu, dia bilang ini untuk ke gereja buat pertama kali. Tapi setelah dia terima Tuhan Yesus sebagai bertobat, Om Amennya nggak berhenti loh, tetap dia datang ke rumah sekarang beda. Bicara mengenai firman Tuhan. Kemudian saya duduk untuk merenungkan disebut dengan gini, kau akan menghasilkan buah waktu engkau pergi dan buahmu itu tetap. Makanya saya berdiri di sini sebagai generasi kedua dari ayah saya bilang saya berhutang budi dengan keluarga Yahya Amen loh. Karena apa? Buah yang ditaburkan oleh engkongnya buahnya itu tetap loh men. Buah yang saudara taburkan dalam kebaikan buat orang lain itu nggak akan pernah busuk. Itu akan selalu berbuah dan buahnya itu akan menjadi buah yang tetap. Itu sebabnya, kita dipanggil untuk berbuah. Saudara dan saya itu dipanggil untuk berbuah. Tapi you have to choose. Saudara gak akan pernah bisa menghasilkan buah kalau saudara gak meyakini bahwa Tuhan sudah memilih saya dan saudara. Saya gak akan pernah bisa menghasilkan buah kalau saya melewati skip bahwa saya sudah ditetapkan oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan untuk tujuan yang unik, rencana daripada Tuhan. Ending daripada kehidupan kita adalah ketika buah kita dinikmati oleh orang lain. Pohon gak pernah nikmatin buahnya. Kalau pohon itu bisa nikmatin buahnya, itu menjadi pohon yang paling mahal yang pernah ada. Kelihatannya bisa ada di on the spot kelihatannya. Kenapa? Karena pohon bisa makan buahnya sendiri. Gak pernah. Bahkan Bapakku, Alkitab berkata Yohanes 15, Bapakku lah pengusahanya. Kalau saya punya pengusaha perkebunan gitu kan, saya kan kalau buahnya itu udah dapat 10, saya gak makan 10. Loh saya kan disebut pengusaha, gua jual buat orang lain lah. Artinya apa? Memberikan manfaat buat orang lain. Bahkan Bapa pun menikmati buah kita, tapi Bapa gak menikmati semuanya, dia izinkan dunia menikmati buahnya. Karena ketika dunia menikmati buah yang bagus, pada ujungnya sang pengusaha yang akan dipuji orang. Bapaknya yang akan dipuji orang. Makanya Yesus berkata bahwa apapun juga yang kamu lakukan, Bapa akan dipermuliakan. Yang baik yang saudara lakukan, kenapa? Karena ketika buahnya manis dinikmati oleh orang lain, orang gak akan cari pohonnya, orang cari yang punyanya. Semua mata gak tertuju ke pohon, enggak. Semua mata tertuju kepada sang pengusaha.
Itu bagian saya dan saudara loh. Kalau kita adalah ranting, Yesus adalah batangnya, Bapa adalah pengusahanya. Ketika kita melepaskan buah kita, hidup dalam rencananya Tuhan. Dipilih, ditempatkan, pergi untuk memberikan buah buat orang lain. Ketika orang mengecap kebaikan dari kehidupan kita, bukannya kita yang dipuji, Bapa kita yang dipuji. Dan kepuasan kita yang tertinggi ketika kita melihat bahwa Bapa kita dipermuliakan loh dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tuh Bapa, puncak kenikmatan tertinggi dalam kehidupan manusia ketika kita melihat Bapa dipermuliakan. Karena itu yang Yesus ajarkan. Yesus datang ke dunia bukan dengan agendanya sendiri. Yesus datang ke dunia untuk melihat Bapa dipermuliakan. Dan ketika kalau Yesus aja berlakukan hal seperti itu, dia berikan contoh buat kita waktu kita pergi menghasilkan buah. Kebaikan kita akan selalu menunjukkan, mengarahkan mata orang bukan kepada saya, kepada Yesus, kepada Bapa kita di sorga. Waktu gereja kita berbuat kebaikan buat orang lain bukan sekedar nama denominasi yang terkenal. No. Bukan itu maksudnya, tapi supaya Bapa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Lagi sekali, buahnya akan muncul. Dalam kehidupan kita semua kita dipanggil untuk berbuah. Kita dipanggil untuk menjadi menghasilkan buah dalam kehidupan. Tapi you have to choose. Saudara harus memilih langkah pertama untuk saudara menyadari bahwa gini, saya dipilih loh oleh Tuhan. Saya nggak hadir ke dunia hanya karena kebetulan. Saya nggak hadir ke dunia hanya karena kecelakaan. Kalau orang menganggap kita hadir ke dunia, mungkin ada anak muda karena kecelakaan orang tua, atau karena kebetulan, atau karena kecelakaan, saya beritahu, saudara hadir ke dunia untuk sebuah tujuan yang mulia. Apapun juga yang saudara percaya di hati saudara, itu yang akan saudara dapatkan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang mulia, karena begini, kalau saudara yakin kita hadir ke dunia dengan memiliki tujuan yang mulia, kita nggak akan pernah hidup sembarangan. Karena orang yang berpikir kita hadir ke dunia karena kebetulan, hidupnya akan sembarangan. Orang yang hidupnya sembarangan gak akan pernah menghasilkan buah dalam kehidupannya. Mari datang pada Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan. Aku pilih kamu loh. Dan pilihan Tuhan gak pernah salah. Pilihannya Tuhan tuh gak pernah salah dalam kehidupan. Tapi dosa udah membuat saya jatuh. Aku pilih kamu kok. The reason why you live today, alasan kenapa saudara ada hidup hari ini, Tuhan belum selesai buat saudara. Tuhan kita punya rencana yang belum selesai dalam kehidupan kita. Kalau saudara menjadi seorang suami, ini kesempatan untuk kita ada dalam rencana Tuhan menjadi suami yang terbaik sesuai dengan rencananya Tuhan. Kalau saudara menjadi istri, saudara menjadi seorang pemimpin, saudara menjadi seorang bawahan, saudara mau kerja dimanapun juga saudara berada, selama saudara berada dalam rencananya Tuhan, Alkitab berkata gini, engkau akan menghasilkan buah. Dan buahmu akan tetap. Karena apapun juga yang keluar dari hati, tulus dari hati, akan menyentuh hati. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita membuka hati kita buat rencananya Tuhan. Saatnya kita membuka hati kita untuk terbuka kepadanya Tuhan. Terhadap apa yang sedang Tuhan bicara buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Siapkan hampir kita buka hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu siang hari ini Tuhan. Terima kasih, ambil alih waktu-waktu ini. Izinkan kami masuk dalam rencana Tuhan yang terbaik, terbesar dalam kehidupan kami. Kalau untuk seketika lamanya mungkin kami sudah dibutakan, pandangan kami sudah dialihkan daripada rencana Tuhan yang besar. Kembalikan kami pada pagi hari ini kembali pada rencana, pada kehendak-Mu yang mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.